Terima kasih kepada worship team kita yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengalami kuasa yang tidak terbatas dari Engkau sendiri ya Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa biar iman kami dibangkitkan pagi hari ini. Iman kami menjadi iman yang bertumbuh, menjadi iman yang murni, menjadi iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hamba berdoa supaya firman Tuhan diterima oleh setiap daripada umat-Mu di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau selalu hadir. Dimanapun itu kuasa-Mu tetap melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara sebuah topik tentang iman, yaitu bagaimana kita bisa mempunyai iman yang kuat, bagaimana kita bisa punya iman yang benar, yang suci, yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita belajar dari sebuah tokoh di dalam Alkitab kita, yaitu Ayub. Kita baca bersama-sama Ayub pasal 23 ayat 10. Dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya berpikir, kenapa Ayub pakai analogi dia akan timbul seperti emas? Apakah Anda dan saya tahu bagaimana caranya emas itu dibuat? Cara emas dibuat melewati proses demi proses, pemurnian demi pemurnian. Masuk ke dalam bara api, bahkan saya sempat cek di Google, Anda bisa cek juga di Google. Seberapa panasnya yang harus dilewati oleh emas ini sebelum dia bisa disebut emas yang murni. Saya cek panas bara apinya adalah sekitar 1000 sampai 2000 derajat Celcius, saudara. Karena pada titik panas itu bahan-bahan yang kurang baik, segala hal yang gak baik di dalam kandungan emas ini akan dipisahkan sehingga yang tertinggal hanyalah emas murni yang kemudian dicetak dan kita bisa edarkan di pasaran, saudara. Dan hari-hari ini, khususnya saat-saat ini adalah saat-saat di mana iman Anda dan iman saya sedang diuji. Sedang masuk di dalam pengujian yang daripada Tuhan. Di mana kita bisa mulai membuktikan iman kita ini dibangun di atas dasar apa sih sebenarnya, saudara. Begitu banyak hal hari-hari ini yang akan membuat kita menyadari bahwa kita sedang masuk sebuah fase yang namanya fase pemurnian, fase penyucian, saudara. Iman kita harus kita bangun di atas dasar yang tepat. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pada masa-masa pemprosesan ini, pada masa-masa pemurnian iman ini, saudara, ada banyak orang yang membangun imannya di atas dasar harta benda yang dia miliki. Ada yang membangun imannya di atas dasar
kekayaannya, ada yang membangun imannya di atas uang mereka, di atas pekerjaan mereka, di atas hal-hal yang sementara sifatnya. Tetapi Anda dan saya sebagai umat Tuhan, kita diajak diingatkan kembali oleh firman Tuhan hari ini untuk membangun iman kita di atas dasar yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita bangun iman kita di atas dasar firman Tuhan, saudara. Maka ketika gelombang dunia, kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang negatif muncul di dalam pikiran Anda dan saya, kita bisa meresponi setiap apapun yang terjadi di sekeliling kita dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, saudara, sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada Anda dan kepada saya. Respon kita sewaktu kita diuji, sewaktu kita masuk dalam ujian untuk iman kita, respon kita sangat mempengaruhi masa depan kita. Di dalam kehidupan saya dan Anda, dengan siapa kita berkumpul pada masa-masa sulit ini, menentukan masa depan Anda. Maka sangat penting untuk Anda dan saya tertanam di komunitas yang tepat, tertanam di komunitas yang benar. Komunitas yang gak hanya mementingkan diri mereka sendiri, tetapi juga berdoa bagi keselamatan dan kesehatan Anda. Menolong Anda dan saya untuk lebih dalam lagi masuk di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Di masa-masa pengujian ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu kita tidak ada hubungannya dengan masa depan kita. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu, saudara. Maka kita diajarkan untuk belajar dari masa lalu. Kita ingat apa yang Tuhan lakukan buat Anda dan saya di masa yang lalu. Karena saya percaya kalau kita mengingat apa yang Tuhan mampu lakukan di masa lalu untuk menolong Anda dan saya percaya pandangan kita waktu kita memandang ke depan, memandang masa depan kita akan selalu diingatkan bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau, Tuhan pasti bisa lakukan lagi untuk kita pada masa sekarang ini. Waktu kita ingat bahwa apa yang Tuhan lakukan di masa lalu di dalam kehidupan Anda dan saya itu menolong kita diingatkan kembali. Oh iya benar ya, di masa yang lalu Tuhan sudah pernah tolong aku, maka di masa sekarang ini aku percaya imanku gak akan goyah, Tuhan pasti sanggup untuk menolong aku lagi. Amin, saudara. Di sini kita diajarkan untuk mengingat kembali bahwa sesungguhnya iman kita tidak ada hubungannya dengan seberapa baiknya Anda dan saya. Iman itu tidak ada hubungannya dengan seberapa baik kehidupan Anda dan saya. Tetapi iman itu berhubungan erat dengan betapa baiknya Tuhan kita. Iman itu ngomong sesuatu tentang pencipta kita, siapa Tuhan kita. Iman kita selalu ingin bertumbuh ke arah yang lebih dekat lagi karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Anda dan saya kemudian pengen punya iman yang bertumbuh, makin bertumbuh setiap hari, makin bertumbuh setiap hari. Sampai akhirnya kita punya iman yang sempurna di dalam Kristus Yesus, saudara. Saya berdoa dalam masa-masa ini Anda enggak disibukkan dengan berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kita. Iman kita enggak kemudian menjadi jatuh, tapi kita memurnikan kembali pengenalan kita akan Tuhan. Kita enggak makin jauh dari Tuhan, tetapi di masa-masa kita harus melewati kesulitan demi kesulitan. Lihatlah hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Karena apa, saudara? Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan untuk goyah. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Tuhanlah yang menopang kehidupan Anda dan kehidupan saya.
Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari-hari ini apa yang bisa kita andalkan? Gak ada saudara. Hari-hari ini waktunya kita berserah penuh kepada Tuhan. Membangun iman kita, membangun level yang lebih lagi dalam kedekatan kita sama Tuhan. Kalau sebelumnya gak terlalu dekat sama Tuhan, hari-hari inilah waktunya untuk kita bangun iman kita di atas dasar yang benar, bukan pada hal yang sementara, tetapi pada hal yang kekal, yaitu firman Allah. Pertanyaan saya, apa yang bisa membuat iman kita menjadi sempurna, saudara? Bagaimana kita bisa jadi punya iman yang sempurna? Saya tahu semasa kehidupan kita nggak akan bisa jadi sempurna sama seperti Yesus. Tapi kita bisa berusaha mengalami kemajuan demi kemajuan dalam iman kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan mendapati kita tetap setia. Dan Dia mendapati iman di dalam kehidupan Anda dan saya. Iman itu sebesar biji sesawi pun sudah bisa memindahkan gunung, saudara. Jadi saya percaya apapun situasi Anda hari ini, jangan biarkan iblis menabur kebohongan di pikiran Anda dengan berkata, kamu gak akan bisa keluar dari situasi ini. Kamu gak akan punya banyak berkat. Lihat semua orang sudah gak punya pekerjaan, sudah menurun, gak ada uang dan sebagainya. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ganti perkataan Anda dengan perkataan iman. Ganti perkataan Anda yang negatif dengan perkataan yang positif. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan memakan buahnya. Hari-hari ini apa sih yang bisa membuat iman kita menjadi sempurna, saudara? Jawabannya adalah perbuatan Anda dan saya. Perbuatan kita, saudara. Ayatnya ada di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Anda bisa membacanya bersama-sama dengan saya dari tempat Anda masing-masing. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud bahwa kita bangun iman kita di atas dasar yang benar? Yang bisa kita lakukan adalah kita mau mulai melihat, memperhatikan sekeliling kita, saudara. Di sekeliling kita saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan sesuatu apapun itu. Entah itu pekerjaan, entah itu uang, entah itu bantuan dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa semua orang butuh Tuhan. Semua orang butuh Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka apa yang kita bisa buat untuk mereka? Mulai doakan mereka. Walaupun kita gak bisa saling berdekatan satu sama lain. Berkati mereka, ucapkan berkat atas mereka. Beritakan firman Tuhan kepada mereka dengan cara apapun. Anda gak bisa ngomong langsung, Anda masih bisa pakai WhatsApp, sosial media, masih juga berjalan, saudara. Anda beritakan firman Tuhan bahwa pada masa-masa sulit ini ada satu pribadi yang bisa kita andalkan dan selalu peduli atas kehidupan Anda dan saya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang saya dan Anda sembah? Ini seharusnya yang kita lakukan, saudara. Perbuatan-perbuatan kita. Perhatikan sekelilingmu. Lihat apa yang mereka butuhkan. Setiap orang hari-hari ini butuh pengharapan, saudara. Setiap orang hari-hari ini butuh menerima semangat, kekuatan. Dan hanya satu sumbernya yang bisa memberikan kekuatan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan sekelilingmu, saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, sekitar rumah kita. Kemarin waktu saya diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan teman-teman di Connect Group, saya selalu menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satunya, apakah di sekitar rumahmu, di dalam rumahmu, sekitar rumahmu, tetangga-tetanggamu ada yang sakit? Kemudian saya bertanya juga kepada teman-teman di Connect Group, apakah ada kebutuhan-kebutuhan di dalam lingkungan Anda, di komunitas Anda saat ini? Kalau ada kebutuhan, mari saudara, kita adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan gedungnya, bukan tempat
yang kita tuju setiap hari Minggu. Tapi saudara dan sayalah gereja Tuhan. Seharusnya di dalam masa-masa sulit seperti ini kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius 25 ayat 35 dan 36 berkata demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat yang ke-40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, waktu-waktu ini ketika banyak banget orang lapar, orang haus, orang membutuhkan tumpangan, orang yang gak punya pakaian, orang yang sakit hari-hari ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, apapun yang bisa kita lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kata Tuhan, engkau melakukannya untuk aku. Kita nggak lakukan karena kita baik, kita nggak melakukan apa yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Hanya karena kita mau dipandang sebagai orang Kristen yang baik. Hanya supaya kita dikenal sebagai jemaat ICC, IFGF yang selalu pekerjaannya membantu orang lain. Bukan itu saudara. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan karena kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Kita bukan cuma pendengar, tapi kita pelaku firman Tuhan. Tahukah Anda bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, gak ada gunanya. Oleh karena itu saya ajak kita semua untuk mulai lihat apa yang kita bisa lakukan secara aktif di lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga Anda dan saya. Saya nggak tahu mungkin ada di antara Anda yang keluarganya juga lagi sakit saat-saat ini. Nggak bisa pergi kemana-mana, nggak tahu mau gimana, bingung mau melakukan apa. Saudara, bawa mereka mendekat kepada Kristus. Sampaikan firman Tuhan kepada mereka bahwa dalam bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Kristus sudah menanggung segala sesuatu di atas kayu salib. Supaya kita yang miskin diperkaya. Supaya kita yang letih lesu berbeban berat menerima kelegaan. Supaya kita yang sakit menerima kesembuhan kita. Dan saya berdoa saat kita mulai memberitakan siapa Tuhan kita di dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus akan bekerja walaupun seringkali kita merasa kita nggak mampu bicara, kita nggak bisa, kita nggak pinter ngomong sana dan sini. Tapi saya percaya bukan kita yang melakukan pekerjaan ini, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan Anda dan saya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Bahkan Dia berjanji kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di bumi ini. Saudara, itu sebuah janji yang luar biasa. Iman adalah tentang kepedulian, adalah tentang berbagi. Saya melihat beberapa postingan di sosial media berkata bahwa sharing is caring, saudara. Saya yakin entah mereka kenal Tuhan atau enggak, saya percaya apa yang Anda lakukan, apa bentuk kepedulian Anda. Waktu kita mulai berbagi, disitulah orang lain bisa melihat, wow, orang ini gak hidup untuk dirinya sendiri. Orang ini peduli kepada sekelilingnya. Orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya rasa dalam situasi yang seperti ini gak perlu kita gembar-gembor siapa Yesus. Karena action kita yang akan membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam Anda dan di dalam saya. Gak perlu kita pasang iklan dan sebagainya. Ayo datang ke gereja, ayo datang kepada Yesus. Tapi tindakan kitalah yang bisa berkata-kata di dalam kehidupan seseorang. Ada satu quote yang bilang begini, action speaks louder
than words. Tindakan kita akan berbicara lebih keras daripada sekedar kata-kata Anda dan saya, saudara. Jadi saya ajak kita semua, ayo saudara, bagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar Anda. Bangun iman Anda pada hal-hal yang kekal, bukan pada hal-hal yang sementara. Satu-satunya yang kekal adalah firman Tuhan. Satu-satunya yang kekal adalah surga. Satu-satunya yang kekal adalah keselamatan yang Tuhan beri bagi Anda dan saya. Ibrani 12 ayat 2 berkata demikian, Ia yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan iman, saudara. Saya mau mengajak kita semua, waktu kita melakukan apapun kepedulian, waktu kita berbagi apapun dengan sekeliling kita yang membutuhkan, lakukan karena engkau melakukannya untuk Kristus, bukan untuk manusia. Ini firman Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika Anda melakukannya untuk manusia, value yang Tuhan mau kasih sama Anda hilang karena Anda sudah mendapat bagian Anda, saudara. Tapi kalau Anda lakukan karena Anda mengasihi Tuhan dan Anda juga rindu lihat orang-orang di sekeliling Anda kenal juga sama siapa jadi penyelamat kita, saudara. Kita semuanya rindu melihat Yesus Kristus ditinggikan. Gak cuma di rumah Anda, tetapi di lingkungan Anda, di Pulau Bali, di Indonesia. Saya berdoa supaya iman yang kita punya dipimpin sendiri oleh Tuhan, dibawa sendiri oleh Tuhan kepada kesempurnaan iman. Saya percaya waktu kita mengambil bagian dari iman yang kita bangun di atas dasar batu karang yang teguh, di atas dasar Kristus Yesus, saya percaya tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa iman Anda, iman saya, iman kita semuanya lewat perbuatan-perbuatan kita mampu mengubahkan lingkungan Anda, mampu mengubahkan Pulau Bali, mampu mengubahkan Indonesia. Saya percaya saudara, Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Walaupun seringkali kita merasa, aku gak bisa ini, aku gak bisa melakukan ini karena aku gak punya ini, aku gak bisa begini karena aku gak ada ini dan lain sebagainya. Tapi Anda punya segala yang Anda perlukan, saya punya segala yang saya perlukan. Karena di dalam Kristus ada kasih karunia yang lebih dari cukup untuk kita melakukan apapun yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan, mari sama-sama kita mendekat kepada Tuhan. Kalau Anda gak mampu, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau Anda gak mampu lakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman Anda, Tuhan Yesus akan memampukan saudara. Roh Kudus akan memampukan saudara. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan hampiri Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan Engkau memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan-Mu sendiri. Kami gak perlu khawatir akan apapun yang terjadi di sekeliling kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang pegang kendali atas kehidupan kami. Tangan kanan-Mu meluputkan kami. Tangan kanan-Mu menyelamatkan kami. Dan Engkau melepaskan kami Tuhan dari segala kesesakan Bapa. Bukan untuk supaya kami jadi umat yang menang saja. Tetapi kami rindu Tuhan Kau pakai kami lebih dari pemenang. Biarkan kami Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami melakukan sesuatu untuk komunitas kami, lingkungan kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami mau berdoa bergandeng tangan dengan keluarga kami saat ini di rumah kami masing-masing. Dengan siapapun Tuhan yang ada bersama kami dalam mengambil waktu ibadah secara online pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan,
Kami berdoa ya Bapa, biar kuasa Roh Kudus-Mu mengalir saat ini juga. Kami berdoa supaya setiap kami melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Untuk kami kerjakan Tuhan. Supaya kami bisa menunjukkan siapa Engkau melalui perbuatan kami. Ajar kami jadi umat-Mu yang gak cuman omong doang Tuhan. Tapi kami mau jadi umat-Mu yang aktif melakukan firman Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan mampukan kami Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan kuatkan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Biar kami bisa membangun iman kami di atas dasar yang benar. Di atas dasar batu karang yang teguh. Di atas dasar firman Tuhan. Yaitu firman-Mu sendiri ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami bukan jadi umat yang kalah. Tapi kami akan jadi umat yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Kami berdoa Engkau pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap daripada kami, gak ada yang terkecuali. Untuk kami bisa mewartakan Engkau, mewartakan Injil-Mu kepada semua orang. Yang hari-hari ini sangat butuh pengharapan, sangat butuh kekuatan, sangat butuh semangat. Ajar kami untuk menjadi terang-Mu, menjadi garam di mana kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dan umat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah. Bawalah setiap damai sejahtera dan kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun engkau pergi, kemurahan kebajikan Tuhan menyertai Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.